Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi yang hasil diskusi kami. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok dari kelompok 1 yang beranggotakan 8 orang, yaitu Moma Isra, Syabatul Hamdi, Mila Karmila, Indah Mutmaindah, Renta Oka, Nur Arfiani Sulpa, Iman Sudirman, Andi Nur Andriani. Adapun materi kami yang akan kami paparkan yaitu ekosistem kepesisiran, perencanaan pesisir dan pulau-pulau kecil. Yang pertama, kualitas dan kuantitas atau ketersediaan kangkung laut atau katang-katang Ipomea, Pascafrea, dan sebaran spasialnya. Yang kedua, kelembagaan dalam pengelolaan ekosistem kangkung laut. A. Peraturan perundang-undangan. B. Struktur organisasi dan tupoksinya. Poin ketiga, jenis faktor penyebab dan dampak kerusakan dari pemanfaatan kangkung laut dan katang-katang. Poin keempat, analisis strategi keberlanjutan pengelolaan ekosistem. Yang pertama, hipotesis keberlanjutan pengelolaan kangkung laut. Yang kedua, hipotesis keberlanjutan pengelolaan dengan inovasi sistem pengelolaan dalam upaya pemulihan kuantitas dan atau kualitasnya. Ketersediaan kangkung laut atau katang-katang memiliki nama ilmiah yaitu Ipomea pascafrea. Kangkung laut atau katang-katang memiliki penyebaran yang pantropis. Tumbuhan ini bisa ditemui di sepanjang pantai tropis Indonesia. Kangkung laut tumbuhan meliar di daerah-daerah pantai atau pada tanah yang berbatu dan mengandung pesisir. Tanaman ini tumbuh di belakang garis pasang surut pada pantai dan tumbuh di dataran sepanjang tepi perlintasan parit sampai ketinggian 800 meter. Sedangkan menurut catatan taksonomis perihal persebaran anak spesies kangkung laut, dua anak jenis dikenali oleh beberapa penulis, yaitu Pascafrea dan Pascafrea brasiliensis. Keduanya berada di Indonesia. Meskipun anak jenis yang kedua hanya diketahui dari Sumatera Barat dan Pulau Krakatau. Di samping, terdapat peta sebaran kangkung laut yang ada di Indonesia dan lebih dominan yang ada di Sulawesi. Kualitas dan kuantitas kangkung laut di Indonesia. Indonesia merupakan wilayah yang beriklim tropis dan subtropis yang cocok untuk tanaman kangkung laut atau katang-katang. Kangkung laut merupakan tumbuhan liar yang tumbuh di atas pasir pesisir pantai yang mampu beradaptasi pada kondisi ekstrim dengan angin kencang yang mengandung garam tinggi, suhu tanah tinggi, nutrisi tanah yang rendah, dan gangguan badai, menurut Margaret dan Leonard tahun 1994. Ekosistem kawasan pesisir memiliki berbagai jenis vegetasi yang beraneka ragam dan mempunyai fungsi ekologi berbeda-beda nama. Manfaat dari tumbuhan ini untuk manusia dapat berupa penyuburan tanah, penanaman bencana, dan dapat dimanfaatkan untuk konsumsi dan obat-obatan. Jenis-jenis kangkung laut atau katang-katang, yaitu 1. Kangkung laut liar, 2. Kangkung laut atau katang-katang, 3. Rumput tapak jalak, 4. Rumput angin, dan 5. Rumput cakar ayam. Faktor penyebab dan dampak kerusakan dari pemanfaatan ekosistem pesisir. Kangkung laut mampu beradaptasi pada kondisi ekstrim dengan angin kencang yang mengandung garam yang tinggi,
suhu tanah tinggi, nutrisi tanah yang rendah, dan gangguan badai yang timbunan ini yang sangat sesuai dengan program rehabilitas ekosistem karena kemampuannya dalam menstabilkan pasir yang dapat membentuk hamparan untuk mengikat pasir. Penyebab utama meluasnya kangkung laut atau katang-katang adalah dinamika alam ketika ombak besar dan air laut meninggi sehingga membuat sebagian pesisir berada di bawah permukaan air dan kangkung laut itu sendiri. Kangkung laut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk dijadikan obat. Tetapi di sisi lain, dari meluasnya kangkung laut atau katang-katang, ada spesies yang terancam punah. Menurut klasifikasi UNCN atau International Union for Conservation of Natural. Kangkung laut atau katang-katang yang ada di Indonesia yaitu mengancam keberadaan penyu belimbing atau spesies penyu terbesar di Indonesia karena akar tanaman katang-katang menembus ke dalam pasir tempat penyu meletakkan telur. Akibatnya, akar katang-katang menyedot nutrisi dari dalam telur penyu sehingga kering. Hal ini merupakan fenomena alam, kompetisi perebutan habitat di antara dua spesies karena terjadinya perubahan lingkungan. Di samping adalah foto kangkung laut dan kura-kura yang sedang menetas. Kelembagaan dalam pengelolaan ekosistem kepesisiran, kangkung laut atau katang-katang. Bagian A, Peraturan Perundang-undangan. Indonesia menganut asas pemanfaatan kekayaan alam yang berupa keanekaragaman hayati secara lestari, seperti disebut dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi atau penjagaan sumber daya alam dalam jangka panjang dan ekosistemnya. Pada pasal 2 dinyatakan bahwa konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berasaskan pelestarian kemampuan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara serasi dan seimbang. Namun pada kenyataannya perubahan ekosistem alami terus berlangsung hingga melebihi batas kemampuan untuk memulihkan diri. Kemudian bagian B, struktur organisasi dan tupoksinya. Organisasi pengelolaan ruang laut. Yang pertama, memverifikasi rumusan kebijakan bidang kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil. Pengembangan dan pemanfaatan ruang laut, pengelolaan konservasi laut, daerah, serta rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut. Kemudian, tupoksi yang kedua adalah mengordinir perencanaan program kerja bidang kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil, pengembangan dan pemanfaatan ruang laut, pengelolaan konservasi laut daerah, serta rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut. Yang ketiga adalah mengorganisasikan integrasi dan sinkronisasi dengan instansi lain yang terkait dalam pengembangan dan pemanfaatan ruang laut sampai dengan 12 mil. Yang keempat adalah mengawas dan memverifikasi konsep rekomendasi perizinan lingkup bidang pengelolaan ruang laut, mengordinir pembinaan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pengembangan sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil. Yang kelima adalah mengevaluasi dan memonitoring pengelolaan ruang laut di luar minyak dan gas bumi sampai dengan 12 mil. Yang keenam adalah mengawasi pengendalian pelaksanaan pengelolaan ruang laut berdasarkan rencana operasional Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai pedoman pelaksanaan tugas, mengordinasikan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan. Kemudian selanjutnya adalah melaksanakan pembinaan dan promosi
pegawai aparatur sipil negara. Dan terakhir adalah melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. Analisis strategi berkelanjutan pengelolaan kangkung laut atau katang-katang dengan nama ilmiah Ipomea pescaprae. Nah, dalam pendekatan ini kami menggunakan analisis SWOT. Yang pertama ada kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman, strategi pengembangan berkelanjutan. Nah, yang pertama, kekuatan. 1. Memiliki efektivitas sebagai antioksidan dan penangkap radikal bebas. 2. Digunakan sebagai obat penyakit peradangan seperti dermatitis akibat sengatan ubur-ubur, obat reumatik, nyeri persendian, mialgia atau sakit otot atau pegal-pegal, pendarahan pada wasi, pembekakan gusi, dan sakit gigi. Yang ketiga, menstabilkan pasir yang dapat membentuk hamparan untuk mengikat pasir. Namun, dengan kekuatan ini juga terdapat kelemahan. Yang pertama, minim informasi tentang kangkung laut. Yang kedua, masih sedikit produk-produk yang berbahan dari tanaman kangkung laut untuk pengobatan. Selain daripada kekuatan dan kelemahan, juga memiliki peluang, yaitu 1. Kebutuhan antioksidan semakin meningkat dan penggunaan antioksidan alami diduga lebih aman dikonsumsi. Yang kedua, sebagai campuran pada makanan ternak. Selain daripada kekuatan, kelemahan, dan peluang, juga terdapat ancaman. Yang pertama, eksploitasi tanaman kangkung laut. Yang kedua, kangkung laut terancam punah. Yang ketiga, mengancam keberadaan penyu belimbing. Nah, dengan adanya kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman ini, juga diberikan strategi SO, yaitu kekuatan dan peluang. Dengan strategi 1, penggunaan tanaman obat seperti kangkung laut untuk menjadi sebuah produk herbal perlu dilakukan untuk dapat dikonsumsi masyarakat secara luas. Yang kedua, sistem budidaya tanaman kangkung laut perlu dikembangkan untuk penyuluhan kepada masyarakat sekitar sebagai alternatif peningkatan ekonomi masyarakat sekitar pesisir. Nah, strategi WO atau kelemahan dan ancaman dan peluang maksud saya, yang pertama, meningkatkan informasi berdasarkan hasil kajian tentang kangkung laut. Yang kedua, membuat produksi massal baik sebagai obat dan campuran pakan ternak. Yang keempat, strategi ST atau kekuatan dan ancaman. Yang pertama, membuat relasi pengelolaan ekosistem pesisir agar tidak dieksploitasi. Yang kedua, membuat formula budidaya kangkung laut secara berkelanjutan. Strategi yang keempat, yaitu WT, kelemahan dan ancaman. Memiliki strategi, cuman satu poin, yaitu mengkaji tentang kandungan, manfaat, dan efek samping dari kangkung laut. Itu saja, sekian dari kami. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, itulah tadi hasil diskusi kami yang sempat kami paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.